Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi salam. Assalamualaikum ya Fatimah Az-Zahra alaihi salam. Assalamualaikum ya sibtai Nabi Ar-Rahmah Al-Hasan wal Husain alaihimassalam. Assalamualaikum ya Aba Abdullah. Assalamualaikum ya ibn Rasulillah. Assalamualaikum ya ibn Amiril Mu'minin. Assalamualaikum ya ibn Fatimah Sayyidati Nisa'il Alamin. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita memasuki malam ketujuh dari bulan Muharram. Ana akan melanjuti kajian dari malam sebelumnya tentang kemuliaan manusia, bahwa manusia memiliki kemanusiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Baitul Haram, Ka'bah memiliki kemuliaan. Dalam ayat disebutkan dalam surat Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Bani Adam, seluruh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan ya ayyuhal muslim atau ya ayyuhalladzina amanu, tapi menggunakan kata Bani Adam yang artinya seluruh manusia. Allah telah memuliakan seluruh manusia yang telah ditempatkan baik di lautan ataupun di daratan, dan kata Allah, kami berikan mereka rezeki dari hal-hal yang atau Allah sediakan di alam ini berupa hal-hal yang baik, minat thayyibat. Dan juga wa faddalnahum, dan Allah telah memuliakan banyak dari sebagian orang, mimman khalaqna, yang telah kami ciptakan, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada manusia. Kemuliaan dari dua sisi. Dari sisi akal, manusia memiliki kemuliaan. Dari sisi iradah, manusia memiliki kemuliaan karena bisa berkehendak, berikhtiar. Dari sisi syariat, Allah juga memuliakan. Dari sisi syariat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kepada siapapun untuk menumpahkan darah manusia, untuk menzalimi sesama manusia. Allah telah melarang agar semua manusia atau sesama manusia tidak melakukan kezaliman, bahkan tegakkanlah keadilan. Berbicara tentang kemuliaan, bahwa ayat dalam surat Al-Isra ini menjelaskan bahwa kemuliaan telah Allah berikan kepada manusia tanpa melihat agama, tanpa melihat ras, tanpa melihat suku ataupun keyakinan. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala secara syariat manusia sama dari nilai-nilai kemanusiaannya. Tidak boleh dizolimi, tidak boleh ditumpahkan darahnya, sebagaimana kemuliaan Baitul Haram di Mekah Al-Mukarram. Perlu kita ketahui
Kalau kita berbicara tentang kemuliaan manusia, bagaimana dengan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga? Bagaimana kemuliaan manusia Aba Abdillah Al-Husain yang pada bulan Muharram ini beliau melakukan perjalanan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nilai kemanusiaannya telah diinjak-injak, nilai kemanusiaannya telah dirampas, nilai kemanusiaannya telah direnggut oleh mereka, Muawiyah, Yazid, dan kroni-kroninya. Berbicara tentang Aba Abdillah Al-Husain tidak lepas dari penindasan, dari kezaliman yang telah dilakukan oleh segelintir manusia. Berbicara tentang Aba Abdillah Al-Husain, maka kita berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Husain minni wa ana min Husain. Kita mengetahui Al-Husain karena kita mengetahui datuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di bulan Muharram ini, marilah kita sebagai pengikut dari Ahlul Bait menghidupkan malam-malam Muharram dengan kajian-kajian, dengan keilmuan-keilmuan, dengan akhlak-akhlak, supaya konsep kehidupan kita kesehariannya menjadi benar, menjadi lurus, menjadi mulia, dan kita memuliakan satu sama lain. Tujuan mendirikan dari jalsah-jalsah atau Husainiyah atau acara-acara atau kajian-kajian keilmuan pada bulan Muharram ini memiliki pahala, memiliki kemuliaan yang tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus menghidupkan, kita harus mengabadikan peringatan Aba Abdillah Al-Husain? Karena untuk mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah kepadanya. Bagaimana cara ibadah yang benar yang disertai dengan ilmu dan kecintaan kepada Rasulullah dan keluarganya. Imam Shadiq alaihissalam dalam sebuah hadisnya berkata dari kakeknya Al-Husain alaihissalam, qal ayyuhan nas madza abaduhu ayyuhan nas innallaha ma khalaqal khalqa, wahai manusia, sesungguhnya Allah tidak menciptakan makhluk illa liya'rifuhu, kecuali hanya untuk kita ini mengenalnya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa iza arafuhu, apabila arafuhu kalian, mereka kita ini mengenalnya, abaduhu, pasti kita atau mereka akan mengenal atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa iza abaduhu istaghnu an ibadati sayusiwa, maka apabila mereka beribadah sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka tidak akan lagi beribadah kepada selainnya. Ingat, beribadah didasari dengan ilmu, beribadah didasari dengan pengetahuan, beribadah didasari dengan keyakinan. Ilmu, sejauh mana keilmuan kita, pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan kita sejauh mana ketika kita beribadah bisa khusyuk, bisa kita wujudkan di dalam perbuatan kita sehari-hari. Tujuan yang lain dari kita mengadakan acara-acara Husainiyah atau acara-acara Aba Abdillah Al-Husain adalah untuk memberikan pemahaman agama yang benar. Pada malam sebelumnya, Fakir telah mengatakan bahwa agama satu,
Agama ad-din al-haq wahid, agama yang benar adalah satu. Kebenaran la yata'addad, kebenaran tidak berbilang, kebenaran satu. Karena itu kita mengadakan memperingati Aba Abdillahil Husain, untuk memperingati, untuk memberitahukan kepada mereka yang tidak mengetahui bahwa agama yang benar, agama yang telah dibawa oleh datuknya Aba Abdillahil Husain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Inilah kenapa setiap tahun kita mengadakan memperingati acara-acara Aba Abdillahil Husain. Bukan hanya kita memukul dada, bukan hanya kita menangis saja, tapi bagaimana kita memperoleh hikmah dari setiap khatib-khatib yang menyampaikan tentang perjuangan Aba Abdillahil Husain, tentang arti agama. Yang ketiga, tujuan dari diadakannya atau diperingatinya setiap tahun selama 10 hari di bulan Muharram ini adalah untuk membangkitkan ruh kita, untuk memberi semangat pada ruh kita, untuk memberi vitamin kepada ruh kita, supaya konsep atau perjalanan hidup kita menjadi benar. Karena bagaimanapun ruh kita membutuhkan kepada suplemen atau vitamin sebagaimana jasad kita. Vitamin atau suplemen ruh kita adalah seperti inilah. Kita mengadakan jalsah, kita memperingati peringatan Aba Abdillahil Husain. Apakah kita sudah mengetahui siapa Aba Abdillahil Husain? Banyak orang yang tidak mengetahui, banyak mereka yang tidak mengenal, baik mereka memang tertutup atau tidak mengetahui, atau karena mereka berpula-pula, atau karena memang tidak sampai info atau berita kepada mereka. Tapi perlu kita ketahui, Aba Abdillahil Husain pada satu kesempatan berbicara di depan musuh-musuhnya. Dalam sebuah khutbahnya dia berkata, "Jika kalian percaya dengan apa yang aku sampaikan, dan sungguh itu benar, karena aku tak pernah berdusta. Tapi jika kalian tidak mempercayaiku, maka tanyalah Jabir bin Abdullah al-Ansari dan lainnya. Mereka yang akan memberitahukan kalian bahwa mereka pun mendengar apa yang Nabi sampaikan mengenai kedudukan saudaraku Al-Hasan dan aku Al-Husain. Tidakkah ini cukup menghalangi kalian untuk menumpahkan darahku?" Kata-kata yang begitu eloknya dan menyayat hati. Mereka yang telah terkunci hatinya tidak akan tersadar. Pasukan yang mengepung atas perintah Ubaidillah bin Ziyad itu memaksa pria yang bernama Al-Husain bin Ali untuk mengakui kekuasaan Khalifah Yazid bin Muawiyah laknatullah alaih. Kalian perhatikanlah, kalian kenalilah aku, kata Aba Abdillahil Husain. Di awal dari khutbahnya beliau menyampaikan, lihatlah nasabku, pandangilah siapa aku ini, lantas lihatlah siapa diri kalian. Perhatikan apakah halal bagi kalian untuk membunuhku dan mencederai kehormatanku. Bukankah aku ini putra dari anak perempuan nabimu? Bukankah aku ini anak dari wasi keponakan nabimu, yang pertama kalian beriman kepada ajaran nabimu? Bukankah Hamzah pemuka para syuhada adalah pamanku? Bukankah Ja'far yang akan terbang dengan 2 sayap di surga itu juga pamanku? Apakah kalian menutup mata, menutup telinga? Tidakkah kalian mendengar kalimat viral di antara kalian bahwa Rasulullah berkata tentang saudaraku dan aku? Itu adalah ungkapan-ungkapan yang
dibacakan atau disampaikan di depan musuh-musuhnya, tapi musuh-musuhnya seakan-akan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hati mereka telah tertutup, hati mereka telah diiming-imingi dengan gelimang harta dan kedudukan. Mereka telah buta siapa Al-Husain. Mereka telah dibutai dengan keindahan-keindahan dunia oleh Muawiyah dan Yazid. Sebenarnya mereka mengenal Abu Abdillah Al-Husain, tapi mereka membutakan dirinya dengan keangkuhan dan ketamakan serta kedengkian yang ada dalam diri mereka. Mereka tetap saja menghalangi Abu Abdillah Al-Husain untuk mengambil air, mencabik-cabik tubuh Abu Abdillah Al-Husain. Inilah yang bisa Al-Fakir sampaikan di malam ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa alal arwahil lati hallat bifinaik. Alayka minni salamullahi abadan ma baqitu wa baqiyal layl wan nahar. Wala ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa alal arwahi allati hallat bifinaik. Alayka minni salamullahi abadan ma baqitu wa baqiyal layl wan nahar. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.